Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Dengan anggota saya sendiri, Hana Rashidah, dan Wulan Kinanti, serta Rani Salwa Usifa. Boleh ganti slide? Nah, topik diskusi hari ini, kami mengangkat 2 artikel. Yang pertama, analisis problematika anak usia 3-5 tahun yang belum mendapatkan pendidikan di PAUD. Kemudian topik B-nya, problematika implementasi kurikulum 2013 PAUD di RA Masjid Al-Azhar, Permata Puri, Ngalian, Semarang. Kemudian topik A ini akan disampaikan oleh Mbak Reni Salwa. Waktu dan tempat saya persilakan. Topik A. Pertama, apa tujuan pada penelitian? Yang pertama, guna mencari tahu seberapa pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk anak usia 3-5 tahun. Kedua, guna mencari tahu problematika apa saja yang menyebabkan anak 3-5 tahun belum mendapatkan pendidikan di PAUD. Yang ketiga, guna mencari tahu penyebab anak usia 3-5 tahun belum mendapatkan pendidikan di PAUD. Kemudian, siapa responden penelitian? Survei yang dilaksanakan di berbagai provinsi Indonesia, khususnya Yogyakarta. Total angka partisipasi kasar anak usia dini yang bersekolah dan tidak di PAUD sebanyak kurang lebih 30 juta anak. Kapan dan di mana penelitian dilaksanakan? Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 oleh Ayu Wirdaningsi. Survei yang diteliti mencakup seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, mengapa dilakukan penelitian ini? Di Indonesia, pelaksanaan PAUD masih sangat minim jangkauan bagi masyarakat. Anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan perawatan dan pendidikan tergolong masih rendah. Menurut Depdiknas, pada tahun 2002, baru 28% dari 26,1 juta anak yang mendapat pendidikan usia dini. PAUD di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian dan fasilitas yang dimiliki relatif sedikit. Oleh sebab itu, banyak orang tua yang langsung menyekolahkan anaknya di kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya, kesimpulan hasil penelitian. Yang pertama, faktor utama yang menyebabkan anak usia 3-5 tahun belum mendapatkan pendidikan di PAUD karena masih terbatasnya lembaga pendidikan PAUD, terutama di daerah pedesaan terpencil dan perbatasan. Kedua, rendahnya penerimaan orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD sebab belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendidikan orang tua, faktor ekonomi maupun faktor sosial. Yang ketiga, solusi yang dapat dilakukan yaitu bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan program PAUD dengan membantu memfasilitasi dan memberikan pemahaman kepada orang tua betapa pentingnya pendidikan khususnya pada usia 3-5 tahun. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Reni Salwa. Kemudian topik B ini akan dibacakan oleh Mbak Wulan nanti. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait topik B, apa tujuan pada penelitian? Mencari latar belakang dan kualifikasi akademik serta kompetensi para pendidik PAUD, apakah sudah sesuai dengan visi misi dari PAUD tersebut atau belum. Kemudian guna mengamati sarana dan prasarana dari PAUD yang telah sesuai atau belum. Kemudian guna mengamati pendidik apakah menguasai kurikulum atau belum. Nah, di mana penelitian terjadi? Penelitian terjadi dilakukan di Rumah Sakit Masjid Al-Azhar Permata Puri, Ngalian, Semarang.
Kemudian siapa responden penelitian, para pendidik, wali murid, dan dari era Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngalian Semarang. Mengapa dilakukan penelitian ini? Pendidik dari PAUD ini masih belum memenuhi standarnya sebagai seorang tenaga pendidikan. Masih belum seimbang antara rasio jumlah peserta didik dan guru dalam satu rombel. Kemudian masih minimnya pengetahuan para pengajar mengenai kurikulum 2013, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah maupun ruang TU. Sedikitnya perhatian orang tua peserta didik, waktu transisi dalam pembelajaran di sentra selalu tidak sesuai dengan waktu yang ditulis oleh guru dalam RPPH. Kemudian bagaimana kesimpulan hasil penelitian? Meskipun di era Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngalian, Semarang, secara umum penyelenggarannya sudah dilakukan sesuai dengan standar PAUD dan pelaksanaan kurikulum 2013 PAUD di RA Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngalian. Semarang juga secara umum sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014. Namun demikian masih banyak dirasakan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan terjadi masalah-masalah. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adapun masalah yang dihadapi oleh para pendidik dan tenaga kependidikan di Masjid Al-Azhar dalam menerapkan kurikulum 2013 PAUD ini antara lain yang pertama, latar belakang dan kualifikasi akademik serta kompetensi para pendidiknya belum sesuai dengan PAUD. Kemudian belum terpenuhinya sarana dan prasarana di Masjid Al-Azhar ini secara maksimal. Para pendidik dan tenaga kependidikan yang belum tersentuh dengan sosialisasi kurikulum 2013 PAUD. Dan yang terakhir, peran orang tua, wali murid terhadap RA Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngalian Semarang ini kurang berjalan secara maksimal. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan maupun sanggahan, kami membuka sesi pertanyaan di kolom komentar. Teman-teman bisa bertanya, mengajukan pertanyaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.